Halo, selamat Dika Daging Kandang. Kita pertama kali ketemu di podcast Daging Kandang. Untuk pertama podcast kita sama salah satu founder dari Daging Kandang, Mas Fahmi. Kebetulan Mas Fahmi ini juga adik saya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini podcast pertama. Ya pengen tahu sih sebenarnya sejarah dari awal mulanya kita ngobrol ini. Pengen tahu bagaimana sih sejarahnya Daging Kandang. Yang kita tahu Daging Kandang ini dari tahun 1980. Ya betul. Sampai sekarang itu gimana? Awal mulanya itu kayak gimana? Awal mula dulu itu yang jualan daging itu mulai dari abah dan umi saya dulu. Saya waktu itu belum lahir, Mas. Iya. Belum lahir. Jadi Ya, tahun 1980 lah. Iya. Atau saya setua itu kan nggak mungkin, Bang. Iya. Nah, waktu itu cuma ada kakak pertama saya dan kakak kedua saya. Ya waktu itu abah saya cuman kulak sapi di desa, habis itu dipotong di Surabaya. Yang jualan daging di pasar umi saya. Jadi ya awal mula yang motongnya abah nih yang pertama. Motong abah, habis yang kulak sapi. Yang di pemotongan ini abah ngambil sapi, habis itu yang dagang umi ya. Ya, yang jualan umi. Ya, jadi umi seteruan ke ini, jadi rugi nggak rugi ya mereka berdua yang aslinya kan mereka kan store-storean uang kan, Mas. Iya. Ya, apa saya store ke juragan desa, umi saya store daging. Termasuk dulu itu masuk konvensional lah, masih offline lah jual. Iya, offline semua zaman dulu, Mas. Langganan aja nggak ada zaman dulu, Mas. Ya kalau sapi datang dari potong di kendel wes ditunggoi gini, Mas. Tunggoi gini orang beli 1 kilo 2 kilo gitu. Pak sepi, Pak rame, bener-bener sakarpe ya. Pokoknya Pak sepi, Pak rame. Kalau nggak habis ya wis ditaruh kasih sepatu. Dulu nggak ada freezer, Mas. Oh, nggak ada freezer. Ya, iya sih, dulu belum ada freezer ya. Tapi setelah sekian lama berjalan, yang pertama Mas Fahminya sendiri ini mulai terjun bantu di Daging Kandang itu mulai kapan? Saya mulai disuruh-suruh waktu itu nggak niat bantu, cuma disuruh-suruh sama umi saya waktu itu di kelas 2 SMA. Waktu itu saya baru bisa naik sepeda motor, Mas. Makanya itu saya disuruh kirim-kirim ke rumah makan, ke depot, ke catering, ke tempat orang jualan kroket waktu itu, Mas. Waktu itu langganannya ada di daerah Sasa, Jalan Kiai Mas Mansur. Waktu itu ada orang jualan kroket, disuruh kirim ke sana. Ya nggak jauh lah dari Pegirian, dari pasar. Ya saya waktu itu sudah dibeliin sepeda, kelas 2 SMA dibeliin sepeda. Terus sejak itulah saya disuruh-suruh sama saya, kan nggak mungkin saya disuruh ngangkat daging 10 kilo, 20 kilo. Suruh jalan. Nah waktu itu memang sudah dibelikan sepeda, disuruh-suruh deh ngomongin saya waktu itu. Ya sejak kelas 2 SMA itu saya mulai bantu umi saya. Mulai ngerti lah, mulai tahu gerak-geraknya. Akhirnya tahu daging itu daging sapi itu gimana, apa aja, gimana aja. Ini ya item apa. Ini kirim ke tukang cemilan kroket, daging gande waktu itu gande. Ini kirim ke rumah makan ini, dagingnya rawis, orangnya jualan rawon. Yang kita perlu tahu ya, sahabat Daging Kandang, Daging Kandang ini salah satu supplier daging sapi pioner lah, termasuk pioner daging sapi supplier, lebih ke lokal ya. Nah, daging lokal ya, lokal sendiri. Lokal, ya termasuk ya lama dan bisa bertahan sampai sekarang dan akhirnya menjadi salah satu pioner supplier daging ini. Mungkin Mas Fahmi ini punya historinya gimana lah, mulai dari yang awalnya masnya konvensional akhirnya mulai terjun bergerak sendiri itu gimana itu awal? Mulai saya ini dari awal ya. Saya mulai bantu kan 2 SMA. Lulus SMA
Saya mulai disuruh tuh udah kenal semua item, ini rawis, Ya. ini kande, ini paha belakang, paha depan, ini iga, ini buntut, ini lidah, ini jeruan, babat, usus gitu. Saya sudah mulai kenal, sama langganan sudah mulai kenal. Waktu itu kan jualan daging kan, umi saya habis dipotong dari kandang, dikirim ke pasar, digantung-gantung, sudah mas, nunggu pelanggan gini aja dulu itu. Ya nggak kemana-mana umi saya, ada orang mampir, ayo mi, ini dagingnya, ayo, cuman gitu aja mas, dulu di dasar itu. Oh iya, ayo piro ini, kita dagingnya ayo mi, kok ising tuku, gitu, jangan lain-lainnya. Nggak ada dulu zaman umi saya itu nggak ada kenalan langganan sama orang depot, orang restoran, hotel, supplier, sama saudara-saudara jualan daging, nah gitu. Ya karena memang di tempat ya. Memang murni jualan di tempat, di pasar Payu gitu. gak payu wes. Nggak pakai jauh gitu. Emang mulai bergerak itu kan? Akhirnya mulai bergerak itu, Jemput bola lah. ya jemput bola lah mas. Saya waktu itu terus mulai saya sama kakak saya itu kan dia sudah berhenti ya di tempat kerjanya, berhenti, kontraknya habis, terus saya diajak, ayo mi coba nawar-nawarin barang-barang ini. Apa ya soalnya mi barangnya lagi sini kau boleh dapat. Oh ya saya mbak, ayo terlalu nang rumah makan itu. Lalu apa mbak? Ya ini tawar orang mungkin adalah sop iki, sop rawon, sop iga, terus rawon ngono kan. Oh iya mbak, aku ada ngono. Akhirnya tak antar lah mbak saya ke sana waktu itu, tak antar, ya coba nawarin daging. Ya kayak bahasa sama itu jemput bola gitu kan. Nggak diem di pasar gitu. Oh, gila masuk gitu Ya saya tahu masalah adalah salah satu restoran yang cukup estetik dan besar juga, banyak orang, banyak pelanggan, itu termasuk itu golnya pertama di sana malah mas ya. Oh iya, saya baru punya pelanggan saya baru punya langganan rumah makan. Itu awalnya itu cuman ambil satu lembar, nggak sampai 10 kilo lah mas. Nggak sampai 10 kilo. Iya. Awalnya dari itu nggak sampai 10 kilo ambil. Awalnya saya datang ya nggak mungkin kan rumah makan itu nggak punya supplier mas, pasti kan punya pemasok. Ya. Pastinya punya pemasok. Paling nggak saya di sana itu nomor saya disimpan pertama ya. Sebagai backup lah itu. Pemain cadangan lah, Ya, pemain cadangan, supplier cadangan kalau supplier utamanya. Kita bahas sedikit-sedikit seperti bahasa sepak bola karena ada Piala Dunia ya. Betul. Waktu itu paling enggak lah pihak rumah makan itu paling enggak nge-save nomor saya. Paling enggak nge-save nomor saya, meskipun saya cuma pemain cadangan ya. Nge-save, terus tawarin apa yang saya jual, produk saya ini harganya segini. Nanti kalau ibu memang perlu atau memang perlu dibawakan contoh, nanti saya bawakan contoh. Nah, datang ke sana, bawakan contoh. Sudah. Awal mulanya nggak sampai 10 kilo mas, dia 10 kilo, di bawah 10 kilo lagi, di bawah 10 kilo udah segitu. Sampai, nggak sampai ke sana ya. Suatu saat supplier yang lama ini nggak ngirim mas, mungkin stoknya nggak punya ya. Terus itu ngirim nggak, kan kasihan toh. Nggak kasihan sih, kan memang ini rumah makannya ini kan bukan setiap hari. Iya, kebutuhannya kontinu lah. Kebutuhannya kontinu, tapi supplier yang lain itu ngirim enggak, orang minta segini dikirim segini, minta banyak dikirim sedikit, minta sedikit dikirim banyak, gitu toh. Ya memang kita perlu garis bawah ya, masalah supplier itu adalah masalah konsistensi. Itu supplier itu bagian dari suatu Betul sekali. usaha. Kalau seandainya suppliernya nggak disiplin, nggak profesional untuk masalah pengiriman dan segala macam, itu bakal berpengaruh juga. Oh iya, pengaruh toh. Usaha seseorang gitu. Makanya sebenarnya supplier itu salah satu tulang punggung suatu perusahaan juga, ataupun depot dan segala macam. Ya, Kan? makan ya juga butuh supplier yang siap, Ya. kapanpun diminta ya siap. Bocoran nih mas, sampai sekarang ini pasti lebih dari 50 kilo, pasti lebih lah. Oh lebih mas, Nah, lebih. karena apa? Karena memang
menjaga kualitas, entah itu kualitas barang, kualitas pelayanan, itu juga kita perlu menjadi pertimbangan buat suatu depot gitu kan. Makanya akhirnya dengan bagusnya pelayanan barang disuplai dari pihak daging kandang, akhirnya juga berdirinya juga beberapa depot yang menjadi besar. Ya, betul sekali. Nah, jadi memang untuk para sahabat daging kandang untuk mencari supplier itu yang benar itu penting buat usaha-usaha kalian. Iya, buat usaha kalian itu memang penting. Entah itu mulai dari sisi mungkin sebagai orang yang pertama kali buka usaha, mungkin kita berbicara tentang selisih harga, akhirnya kita juga berbicara tentang selisih kualitas, habis itu pengiriman dan segala macam, itu memang penting banget gitu. Makanya salah satu bentuk menjadikan daging kandang pionir itu di supplier daging sapi itu karena memang konsistensinya itu juga ya. Betul juga. Soalnya kan pengaruh sama usahanya mereka gitu kan. Kita masuk ke rumah makan tuh, mau nggak mau kita biasanya kirim 10 kilo, 10 kilo, 12 kilo, 11 kilo, 13 kilo, paling banyak 14 kilo lah, 15 katakan paling banyak. Tapi waktu itu rumah makan tutup jam 8 malam, jam 7 malam ada telepon, nanti saya ada event tamu dari kantor ini, kantor Pemkot lah, ada rombongan dari kantor Pemkot, besok saya reservasi di rumah makan ini dengan total jumlah orang 50 orang. Kan mau nggak mau kan si rumah makan ini kan pasti telepon supplier itu. Itu mau nggak mau kita harus cari barangnya. Gimana mas, dia dapat orderan ya data, ya kita mau nggak mau ya harus nyiapin juga. Gimana juga dia kan dapat orderannya, masa ada apa-apa di sini ada orderan 50 orang kan nggak mungkin dong rumah makan. Tahu-tahunya data besok ada rombongan reservasi meja 50 orang. Ya mau nggak mau dia harus telepon supplier dong. Bisa berapa ini kan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau telepon supplier, ini aku kirim enggak ini yang ini. Oh siap. Nah, itu Ya, coba seandainya supplier nggak siap. Ya, itu memang tanggung jawab supplier memang besar, makanya menjadi tulang punggung itu suatu yang suatu depot atau apa gitu kan, restoran gitu, tulang punggung. Nah, ya kita nggak ragukan lagi ya, beberapa pun kilo kebutuhan apa yang bentuknya urgensi ataupun yang mendadak atau apa, ya sudah terpercayalah karena memang daging kandang sebagai bentuk salah satu pionir supplier daging sapi di Surabaya. Itu sudah mungkin itu rintihannya mulai dari awal-awal ini seperti itu. Ternyata yang bikin besar itu sebenarnya bukan hal-hal yang seperti apa, tapi simple sebenarnya, konsistensinya. Ya memang kalau menjaga konsisten itu memang sulit ya. Kalau rumah makan kan ada sebagian kan rumah makan nggak semua sama kan. Ada yang rumah makan itu cari yang murah-murah tuh, ada yang cari yang kualitas banget, ada yang cari kualitas tengah-tengah, harga tengah-tengah. Nah dari sana itu mereka itu kadang dapat yang murah-murah banget, tapi sebenarnya nggak konsisten. Misalkan besok kita ada reservasi orang 50 orang, suruh ngirim, nggak ada barangnya gimana, kan kacau juga toh. Iya. Kacau juga nanti rumah makannya itu. Soalnya suppliernya itu telepon ya nggak bisa ngatasi, 50 orang kilo gitu. Jadi mau nggak mau ya pokoknya harus siap lah ya. Harus siap. Kunci ini tuh ya itu memang udah tanggung jawabnya supplier gitu loh. Mau nggak mau dia dalam keadaan apapun mas, dalam keadaan punya kau ya punya hajat di rumah, ada kakak atau mbak rabi kawin gitu kan, mau nggak mau ini, tapi ya gimana juga ya, ketika libur masa kita mau libur. Dan termasuk walaupun lama dari tahun 80 sampai sekarang, termasuk ini Mas Fahmi ini kan termasuk masih muda sebenarnya, masih muda.
ini pergerakannya ini di selain jemput bola dan segala macam itu kan pergerakan di digital ini kan mulai mengikuti, Oh, iya. mengikuti pangsa pasar di sana, entah itu di marketplace, di Tokopedia, Shopee, yang hitungannya marketplace yang terjangkau di di tempat-tempat yang karena kita barang basah lah hitungannya kan, barang basah yang tidak bisa nggak bisa lama. Jadi kita memang memilih marketplace tertentu itu yang bisa kita ambil pasarnya. Sejak kapan Pak kami mulai bergerak secara segmen pasar yang lebih luas, entah itu secara digital, entah apa itu, mulai sejak kapan masuk mulai bergerak banget lah dengan itu? Ya mungkin paling enggak ya, saya mulai 3 tahun yang lalu Mas. Mulai 3 tahun yang lalu itu sudah mulai kenal-kenal, mulai yang tadi itu ya nawarin ke orang-orang, mulai kenal digital ya, maksudnya media sosial, Instagram, Facebook dan segala macam. Mulai dari sanalah saya mulai kok ada orang yang banyak orang-orang promosi di media sosial. Ya saya coba lah, maksudnya saya punya usaha ya saya coba lah upload ini ya barang ini. Terus habis itu saya habis kenal semua ya barang saya yang saya jual usaha saya gitu. Terus saya bingung cara transaksinya di mana. Ya akhirnya saya mulai pakai beberapa alat transaksi tanpa bebas penipuan kan marketplace lah. digital kalau memang nggak hati-hati banget kan banyak penipuan toh Mas. Yang mungkin sahabat daging kadang udah tahu ya, kita kan ada di Tokopedia, di Shopee ya, ketika aja langsung daging kandang, nanti kan ada beberapa produk yang mau dibeli kebutuhan mungkin masakan apa aja daging. Sebenarnya nggak daging aja, sebenarnya di sana ada juga ya. Ada nggak daging, ada sayuran, terus kentang, terus cumi ya, seafood gitu ya, meskipun nggak seberapa, mungkin yang paling fokus kami di daging. Tapi beberapa komponen-komponen yang seperti kayak sayur-sayuran dan segala macam, sebenarnya ada beberapa hidangan daging-dagingan yang butuh sayur-sayur itu. Oh iya Mas. Makanya vegetable, terus habis itu kentang, entah itu kentang yang apa namanya, ada beberapa jenis kentang. Oh, ada 3 Mas, ada sprinkle, wedges, dan soy string. Kemudian banyak kayak model steak dan segala macam butuhnya kentang. Artinya vegetable kan juga kadang-kadang ada beberapa minum Kan memang temen nih, serasi nih. Terus habis itu ada beberapa juga seperti kayak apa namanya, daging ayam dan segala macam juga ya. Itu kan kadang-kadang ada beberapa orang kan mau beli daging sapi juga, kadang-kadang juga biar sekalian lah jadi satu toko beli daging ayam. Ini lebih arahnya mungkin lebih mempermudah para sahabat daging kandang untuk jadi beli. Jadi kalau memang perlu daging saat apa itu malas mager di rumah gitu kan, atau ke pasar. Iya, tapi gini, banyak orang mikir kenapa sih orang beli daging sapi di online atau beli daging sapi di daging kandang gitu. Kenapa banyak orang-orang yang menurut rata-rata orang yang jualan daging di online itu spesifikasinya itu lebih jelas gitu loh. Di bagian ini, bagian itu, bagian itu lebih jelas. Mungkin orang datang secara offline, langsung datang ke pasar, kadang-kadang mau masak ini itu masih bingung beli daging apa. Gini loh. Tujuan saya taruh di marketplace gitu ya, terus lebih spesifik kan, lebih detail. Paling enggak ya, paling enggak nih para customer saya ini paling enggak pernah cerita gini. Saya itu pernah datang ke rumah teman saya, masak rendang, habis itu lah kok enak gitu katanya. Lah kok enak, ini pakai daging apa? Pakai daging A. Oh itu pakai daging A, iya, makanya kalau pakai daging A itu enak, lebih mekar,
terus lebih kenyal, lebih mudah empuk gitu. Kan tanya di temennya gitu. Oke. Terus carilah dia di pasar. Carilah di pasar. Kan nggak tahu tuh mana yang daging A yang disebut temennya itu kan. Kadang-kadang ketersediaan di pasar juga nggak lengkap gitu. Ya nggak lengkap. Jadi dia datang di pasar mau beli daging A. Kata temennya kan tadi mau enak itu pakai daging A gitu. Mau beli daging A. Ya di pasar ya. Ya, kadang-kadang gitu. Bingung lah ya. Ya bingung. Yang kadang-kadang orang-orang seneng belanja online apalagi di daging kandang. Kadang-kadang beberapa customer di daging kandang ini suka chat-chat dulu gitu loh. Saya ingin masak ini. Kita mau masak ini. Sering saya dapat chat ini. Mau masak ini nih. Gitu. Kira-kira pakai daging apa ya? Ini ya. Adanya platform marketplace yang gitu, beda segala macam. Itu bisa jadi konsultasi yang nyaman buat customer. Ya betul. Jadi dia nggak salah beli. Gitu. Itu mungkin ya jadinya kayak gitu. Paling enggak kalau memang enggak konsultasi ya terus saya kasih saran ini. Paling enggak dia punya saran dari teman lain. Jangan pakai itu, pakai ini aja. Kan bisa. Ada tamas daging yang ini. Oh ada saya. Ini daging. Apalagi daging kandang ini kan termasuk apa namanya yang dinaungi oleh RPH, sudah terverifikasi oleh Pemkot ya, pemerintah ya, atau segala bentuk izin dan segala izinnya juga sudah ada daging kandang. Jadi semua daging lokal yang mudah diolah mau disuplai ke depot ataupun personal itu sudah tervalidasi oleh tim RPH di Pemkot gitu. Makanya itu akhirnya orang-orang lebih trustnya lebih nyaman gitu, percaya kehigienisannya. Kalau memang kan perdagangan hewan dan tempat pemotongan kan memang enggak sembarangan termasuk kan memang banyak limbah. Kalau memang pemotongan banyak limbah. Jadi mau nggak mau sama pemerintah Pemkot Surabaya dijadikan satu tempat pemotongan hewan, rumah potong hewan ya di RPH sana, di Pegirian sana. Nah memang di sana itu sudah dilindungi setiap hari ya, dilindungi terus sudah memenuhi standar pemotongan hewan gitu di sana itu. Tempatnya, tempat gantungannya, gimana caranya nanti habis dipotong itu nggak ditaruh di bawah, biar nggak kotor. Caranya itu sudah diatur semua dari Pemkot. Mulai dari sapi datang dari desa, ditaruh di kandang itu dalam keadaan baik apa enggak, sehat apa enggak gitu. Saking propernya daging kandang ini sampai akhirnya buat suatu pengelolaan industrinya itu dekat dari RPH loh, gak jauh. Itu karena memang untuk memikirkan kualitas. Jadi kan banyak tuh orang-orang yang habis dari RPH itu kan mereka pengelolaannya jauh dari tempat. Ini untuk prepper ini barusan Mas ya, barusan malah beli tempat ya, mungkin belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun rumah belum 1 tahun untuk prepare untuk menjaga kualitas daging kandang ini dari RPH ke tempat pengelolaan itu nggak jauh, untuk menjaga kualitas daging itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk daging sendiri nih Mas, sebenarnya yang kita tahu daging sapi ini bisa tahan berapa lama nih Mas sebenarnya? Kalau daging sapi ini ya Mas, kalau memang ada di freezer terus beku nggak keluar masuk itu bisa tahan sampai 2 minggu atau 1 bulan. Cukup lama sebenarnya. Cukup lama. Meskipun nanti kalau misalkan memang keluarganya nggak seberapa banyak, jadi beli daging 1 kaki bisa dijadikan untuk pekan pertama, pekan kedua, minggu ketiga kan bisa, jadi bisa dipotong taruh lagi. Bisa sampai 3 minggu itu masih bisa kalau punya freezer ya Mas ya. Caranya freezer minus derajat 27 derajat Celcius minus itu jangan ditaruh di chiller ya Mas ya. Nanti kulkas rumah tangga yang di bawah itu jangan taruh di atas yang atas. Soalnya cold storage-nya lah udah ada punya, untuk penyimpanannya itu udah harus di prepare bener gitu. Iya betul. Bentuk cold storage itu tuh banyak. Bentuk cold storage itu bisa dibentuk satu ruangan, dibentuk seperti freezer, ada yang berbentuk mini industrial seperti kayak freezer rumahan seperti itu.
namanya cold storage. Ya, ini menuju promo 11-11 nih Mas. Oh, iya. Kira-kira Lusa ya. ini oh ya, menuju promo 11-11 ini nanti bakalan ada live cooking juga. Kita bakalan ada live juga, live produksi ya teman-teman, pas di hari H juga ada itu live nantinya. Dan juga nanti ada live cooking juga. Ya kita nanti mau masak apa dan segala macam, nanti kita siapin lah masak apa, nanti ada orangnya sendiri nanti yang masak. Saya nggak bisa masak. Terus yang menuju 11-11 ini mungkin ada promo apa mungkin? Nanti di acara 11-11 tanggal cantik ya Mas. Nah, Saya kan ya 11-11 ini sebagai bentuk salah satu ya 11-11 hari ya Mas, hari pahlawan lah Mas. 10 November hari pahlawan. Hari pahlawan ya biasa. 11-11-nya ini adalah salah satu hari konsumen digital, hari belanja digital. Oh. Makanya dengan kan bikin sesuatu hal yang ya mungkin bisa interaksi sama teman-teman. Ya. Ya mungkin promonya yang seperti apa? Saya nanti ada promo cashback 3%, maksimal 50.000, minimal transaksi 350. Nah, nanti kalau harganya dagingnya rata-rata segitu ya, terus berapa macam. Ya gampang dapat cashbacknya nanti. Apalagi ada beberapa di platform seperti Tokopedia sama Shopee juga ada gratis ongkir juga kan. Iya. Yang 11-11 itu. Apalagi pakai transaksinya pakai GoPay ya Mas. Wah, pakai GoPay banyak. Entah nanti di hari tanggal 11-11 itu nanti ada live, nanti mau tanya-tanya apa dan segala macam bisa. Oke, yang pasti podcast ini nggak bakal cuma podcast ini aja, nanti bakalan banyak podcast dan segala macam buat kita bisa interaksi sama teman-teman yang digital kayak gimana. Nanti mungkin podcastnya nggak harus tentang daging sapi ya, mungkin nanti hal apa aja lah yang versi kita, tentang versi kita gitu. Entah itu masalah tentang ya nanti kita mengundang beberapa narasumber untuk bicara, entah itu tentang bola atau apa dan segala macam kan bisa. Oke, mungkin cukup sampai sini aja Mas Fahmi. Terima kasih untuk sahabat daging kandang juga. Ciao.